Ini adalah laptop gaming paling mungil dari Acer. Bobotnya di bawah 2 kg, tebalnya hanya 2 cm, tapi performanya kencang. Karena yang satu ini udah pakai prosesor terbaru dari Intel, yaitu Intel Core Ultra 9 185H. Ya, prosesor yang udah ada NPU-nya itu. Discrete GPU-nya udah pakai RTX 4060 laptop. RAM-nya langsung 32 GB LPDDR5X dual channel dan storage-nya 1 TB. Layarnya cocok dipakai gaming maupun content creation. Ya, ini adalah Acer Predator Helios Neo 14. Ya, tahun ini Acer juga turut meramaikan pasar laptop gaming mungil di Indonesia ya. Kalau menurut Acer, laptop yang satu ini ditujukan untuk pengguna yang menginginkan sebuah laptop dengan portabilitas yang tinggi dan performa yang kencang. Kencang buat gaming, kencang buat content creation, tapi tetap mungil dan ringan supaya mudah dibawa kemana-mana. Tapi ada yang beda nih dengan laptop lain ya, yang sejenis ya. Karena yang satu ini ukuran layarnya sedikit lebih besar. Yang lain pakai 14, ini pakainya 14,5 inci. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari spesifikasinya. Untuk prosesor pakai Intel Core Ultra 9 185H, litografi Intel 4 base TDP di 45 watt, total 16 core, 22 thread yang terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core. Maksimum turbo frekuensi ada di 5,1 GHz dengan Intel Smart Cache di 24 MB. Untuk integrated grafisnya dia pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores, tentunya ini sudah mendukung teknologi Ray Tracing, Intel XeSS, serta akselerasi Quick Sync, serta FE1 juga. Untuk RAM-nya langsung 32 GB LPDDR5X 6400, jadi langsung kencang ya. Tentunya karena ini onboard, dia nggak bisa di-upgrade, tapi udah lega di 32 GB dan speednya juga udah tinggi di 6400. Untuk storage dia pakai 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4x4 dan di sini tersedia hanya satu slot SSD M.2. Disk grafis itu pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU. Untuk VRAM-nya ada di 8 GB GDDR6 dan TGP up to 120 watt. Ini sudah support resizable bar dan Nvidia Advanced Optimus. Di software Predator Sense kita bisa mengubah mode GPU, ada 3 opsi di sini ya. Ada Automatic, ada Optimus, dan ada Nvidia GPU Only. Untuk konektivitas wirelessnya dia pakai Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, Indo support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterai itu ada 74 watt-hour. Untuk OS tentunya pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body formatternya adalah clamshell atau laptop klasik ya. Materialnya metal, warnanya black atau hitam, dan desain secara sekilas ini mirip seperti Acer Predator Helios Neo 16 yang pernah kita review. Bedanya, ukurannya lebih mungil. Selain itu, yang satu ini punya desain cover atas yang lebih polos dibandingkan Helios Neo 16. Tidak ada sandi teks angka dan hanya terlihat ornamen garis diagonal di sudut bawah layar. Di bagian yang menjorok di belakang layar juga tidak terlihat adanya RGB lighting yang ada di Helios Neo 16. Secara keseluruhan, desainnya terlihat lebih kalem dan low profile dengan logo Predator di bagian cover atas laptop. Untuk ukuran panjang 32,4 cm, lebar 25,5 cm, dan ketebalan 2,09 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di bawah 2 kg, tepatnya 1,95 kg, dan chargernya di 595 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa hanya 2,54 kg. Nah, untuk layar ini panel IPS ukuran 14,5 inci, jadi ya nggak kecil-kecil amat juga. Refresh rate-nya 165 Hz dengan response time di 3 millisecond dan sudah support Nvidia G-Sync. Jadi ini bukan layar kaleng-kaleng ya. Menurut Acer color gamutnya ada di 100% sRGB. Nah, kalau pengujian kami bilang bahwa brightness ada di 453 nits, cukup tinggi, dengan gamut coverage di 96% sRGB dan volume di 102,2% sRGB. Permukaan layar juga menggunakan lapisan anti glare, jadi nyaman digunakan tanpa ada pantulan-pantulan bayangan yang banyak mengganggu. Untuk bezel kanan kiri turun tipis, sementara yang bawah sedikit lebih tebal karena ada logo Predator dan berbagai stiker di situ. Nah, untuk kameranya resolusi udah 1080p 30 fps ya, dan install ini sudah support fitur Windows Studio Effect berkat prosesornya yang punya NPU. Untuk mikrofon ini menarik, selain mikrofon biasa yang terletak di samping webcam, kami juga menemukan satu lubang mikrofon di dekat area palm rest mengarah ke pengguna. Mikrofon satu ini berguna untuk membantu fitur noise cancelling yang ada di laptop ini. Mikrofonnya juga dilengkapi dengan fitur AI noise cancellation yang dapat diakses melalui software Acer Purified Voice. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya, saya serahkan ke Rifki. Ya, sekarang kita akan uji kamera dari laptop Acer Predator Helios Neo 14 yang satu ini. Dan untuk kameranya sendiri kita bisa bilang kualitas gambarnya bagus ya ini untuk sebuah laptop gaming apalagi. Karena dibantu kameranya udah punya resolusi 1080p juga. Jadi jelas lebih bagus daripada laptop gaming lain yang baru punya kamera di 720p. Dan karena ini pakai Intel Core Ultra, kameranya juga mendukung fitur Windows Studio Effect. Contohnya seperti ini. Yang pertama ada fitur automatic framing. Automatic framing ini akan secara otomatis nge-framing muka kita supaya tetap ada di center dari gambarnya. Misal saya geser ke sini, dia akan otomatis ikut geser juga ke samping seperti ini. Nah, fitur berikutnya
Ada background effect, ini seperti yang kalian udah pernah lihat ya, yang udah biasa lihat, ini background effect, dia akan ngeblur background dari pengguna kameranya. Dan yang terakhir ada eye contact. Untuk fitur ini membuat supaya mata kita seperti sedang melihat ke kamera, meskipun sebenarnya sedang melihat ke layar. Contohnya sekarang, ini saya sedang melihat ke layar, kalau ini lihat kamera. Berikutnya kita juga akan uji mikrofon dan kemampuan noise cancelling dari laptop yang satu ini. Dan tapi karena ini laptop gaming, kita nggak akan bawa laptopnya ke pinggir jalan. Sebagai gantinya, kipas dari laptop ini sudah diputar di kecepatan 100%. Sebagai perbandingan, suara yang satu ini direkam menggunakan smartphone yang biasa kita gunakan di pinggir jalan. Nah, sekarang balik ke mikrofon laptopnya. Gimana? Mikrofonnya keren ya ini, AI noise cancellingnya bagus. Dia bisa ngefilter suara noise yang kipas kenceng banget kayak gini. Dia bisa hilangkan dan kalian masih bisa dengar suara saya dengan jelas. Lanjut untuk audionya, dia menggunakan konfigurasi dua speaker yang mengarah ke alas laptop. Terdapat software DTS X Ultra dan menu Acer True Harmony pada software Predator Sense yang dapat digunakan untuk mengubah preset audio. Sayangnya, untuk laptop gaming kelas atas dari Acer, suara yang dihasilkan ini rasanya agak kurang lantang aja. Walaupun demikian, kualitas suaranya masih cukup oke dan masih bisa dinikmati. Tapi kalau mau lebih mantap lagi, sebaiknya gunakan speaker tambahan atau headset dengan kualitas yang lebih baik. Lanjut untuk konektornya, di kiri ada Kensington lock slot, ada DC-in, ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, dan ada satu Thunderbolt 4 yang udah support DisplayPort, power delivery, data transfer, dan penggunaan perangkat Thunderbolt 4. Beralih ke kanan, ini ada micro SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang 10 Gbps, yang ini udah support power delivery dan display output juga. Kemudian ada satu USB 3.2 Gen 2 dan ada HDMI port. Nah, untuk keyboardnya, layout dan feel ketikannya sangat mirip dengan Helios Neo 16. Bedanya, kalau di Helios Neo 14 ini, dia tidak punya tombol numpad. Ya, tapi wajar ya, kan ukuran laptopnya juga kecil di 14,5 inci layarnya. Nah, untuk tombol power ini terlihat menyatu dengan layout keyboard di pojok kanan atas. Lalu untuk tombol anak panahnya ini ukurannya full size ya, nggak dikecilkan nih ya. Lalu untuk tombol navigasi seperti home, N, page up, dan page down ini menyatu dengan tombol anak panah dan dapat diakses dengan menekan tombol function. Kemudian sini terdapat juga tombol multimedia seperti play, pause, forward, dan previous di sisi kanan. Tombol shortcut untuk Predator Sense dan tombol Microsoft Copilot juga ada di laptop yang satu ini. Tentunya keyboard di laptop ini juga sudah pakai backlit RGB 4 zona warna. Pengaturan warna dan tingkat kecerahannya dapat diakses melalui software Predator Sense. Nah, untuk touchpad dia pakai precision touchpad dengan ukuran 12 x 7 cm yang terletak sedikit melebar ke kanan dari tombol spacebar. Lalu untuk sistem pendingin ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 buah kipas 5th Gen Aeroblade 3D fan dan 3 buah vector heat pipes. Acer juga memberikan liquid metal thermal grease di laptop ini untuk memaksimalkan penghantaran panas dari CPU dan GPU ke heatsinknya. Wah, thermal paste-nya berkelas banget ini ya. Lanjut, untuk intake udara ini dari bawah dengan exhaust ke arah belakang. Ya, ini bukan ke arah layar ya, ke arah belakang. Oke, sekarang mari kita bahas aspek performa. Seperti biasa, laptop gaming Predator sudah dilengkapi dengan beberapa mode performa yang bisa diakses melalui software Predator Sense. Di sini ada Quiet, Balance, Performance, dan Turbo. Nah, di sebelah kiri atas keyboard terlihat ada sebuah tombol fisik yang dapat digunakan untuk mengubah mode performa secara langsung tanpa perlu membuka software Predator Sense. Oh ya, kita juga bisa mengubah fungsi dari tombol ini melalui software Predator Sense agar dapat digunakan untuk langsung menyalakan mode turbo. Nah, selain mode performa, kita juga bisa mengatur kecepatan kipas dengan 3 mode, yaitu ada yang auto, ada max, dan ada yang manual. Oke, sekarang mari kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23, stabilitas selama setengah jam. Untuk skor maksimum yang diperoleh di mode balance itu bisa mencapai 19.687 poin. Sementara di mode turbo, skornya bisa sedikit lebih tinggi di 19.907 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance di kisaran 17.500 sampai 17.600 poin. Untuk di mode turbo, skornya bisa bertahan nih di 19.400 sampai 19.500-an poin. Jadi bisa dilihat ya, kalau laptop yang satu ini performa CPU-nya bisa stabil banget, nggak ada gejala throttling di sini. Masih ingat kan kalau laptop ini bobotnya di bawah 2 kg dan ketebalan cuma sekitar 2 cm. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat menjalankan Cinebench R23 selama 30 menit di mode turbo dengan kecepatan maksimal, suhu CPU terlihat ada di kisaran 99 sampai 101 derajat Celcius. Kelihatannya tinggi ya, tapi sebenarnya ini masih di bawah suhu pengoperasian maksimal yang ditetapkan Intel untuk prosesor Intel Core Ultra, yaitu 110 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya kalian masih tidak terbiasa dan khawatir, kita bisa ngubah mode ke balance dan putar kipas ke kecepatan maksimal saat melakukan kegiatan yang berat. Nah, di mode ini suhunya terlihat di bawah 93 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke
ke Blender 4.0 Barbershop Scene dengan CPU render selesai dalam waktu 22 menit 58 detik. Sementara kalau pakai CUDA selesai dalam waktu hanya 2 menit 49 detik. Kencang nih. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan GPU render pakai CUDA tadi, suhu CPU-nya stabil di kisaran 50 sampai 63 derajat Celcius aja. Nggak nyampe itu 90-an ya. Sedangkan untuk GPU-nya ada di bawah 56 derajat Celcius. Adem banget nih. Lanjut ke Adobe Premiere Pro Sisi 2024, software video editing kelas profesional. Kita pakai video biasa yang 2 menit 7 detik. Untuk 4K 60 video export dengan software Oni selesai dalam waktu 6 menit 18 detik. Dan untuk pakai GPU acceleration selesai dalam waktu hanya 1 menit 45 detik. Jadi mau ngedit-ngedit 4K 60 nggak ada masalah di sini. Lalu untuk 1080p 60 fps, software Oni selesai dalam waktu 1 menit 7 detik dan GPU acceleration menyelesaikan dalam waktu 29 detik saja. Kencang banget. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan 4K video export dengan CUDA, CPU ada di kisaran 50 sampai 62 derajat Celcius, sementara GPU ada di bawah 53 derajat Celcius. Sangat kencang dan aman. Lanjut ke software editing video profesional tapi yang versi gratis, DaVinci Resolve 18.6. Video sama 2 menit 7 detik. Kalau untuk 4K 60 video export butuh waktu 3 menit. Ini lumayan kencang sih. Lalu untuk 1080p video export selesai dalam waktu 48 detik saja. Ya, ini kencang banget. Untuk suhu kerja pada saat melakukan 4K video export, kita lihat CPU ada di kisaran 80 sampai kadang-kadang lompat ke 100 derajat Celcius. Sementara untuk GPU ada di kisaran 50 sampai 65 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang wajar untuk pengujian DaVinci. Dan ingat, prosesor ini pengoperasian maksimumnya ada di 110 derajat Celcius, bukan 100. Oke, kita lanjut lagi ke 3D Mark Graphics Score-nya. Untuk file start kita dapatkan DirectX 11 di 26.556 poin. Sementara untuk time spy DirectX 12 itu 10.822 poin. Nah, tentunya kita harus nguji buat gaming dong, dan hasil pengujiannya kurang lebih seperti ini. Oke, di game yang terakhir nih, Assassin's Creed Mirage selama setengah jam, suhu CPU terlihat ada di kisaran 70 sampai 82 derajat Celcius, sementara GPU ada di kisaran 72 sampai 73 derajat Celcius. Aman kan? Nah, untuk suhu permukaan, untuk permukaan keyboard titik terpanas ada di area tengah dengan kisaran suhu di 39 sampai 43 derajat Celcius. Tapi untuk WASD, tombol WASD yang paling sering disentuh saat main game, ini ada di bawah 35 derajat Celcius. Area kiri laptop juga suhunya ada di bawah 36 derajat Celcius, sementara untuk palm rest aman banget di bawah 32 derajat Celcius. Lanjut dengan storage test. Kita tes SSD-nya ya. Dengan kesadisme kita temukan bahwa kecepatan bacanya ada di 6.988 MB per second dan tulisnya di 6.336 MB per second. Ini kenceng banget ya. Kenceng banget. Oke, sekarang kita lihat kemampuan daya tahan baterainya. Untuk mode performanya kita set di balance dan GPU-nya kita taruh di mode automatic ya. Nah, berarti kita set di 150 Hz dengan volume di 25%. Hasilnya untuk local video playback 1080p, baterainya dapat bertahan 8 jam 20 menit. Ini hasil yang udah lumayan lah untuk laptop gaming dengan performa kencang seperti ini. Lanjut untuk charging test. Selama setengah jam pertama, baterai terisi di 56%. Untuk 1 jam, baterai terisi 90%. Nah, untuk mencapai dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu 1 jam 20 menit. Ini sangat kencang mengingat baterainya kapasitasnya adalah 74 watt hour. Ini udah seperti handphone nih, kencang banget isinya. Oke, pastinya sebuah laptop gaming atau laptop high performance dengan ukuran segini harganya nggak mungkin 9-10 juta rupiah.
Tapi yang satu ini masih cukup mengejutkan sih, harganya di 27.999.000. Ingat spesifikasinya, dan ini sudah termasuk Microsoft Office Home and Student. Lalu ada garansi 3 tahun plus accidental damage protection di tahun pertamanya. Oke, mari kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya onboard, jadi nggak bisa di-upgrade, tapi kapasitasnya udah 32 GB, jadi harusnya udah cukup ya untuk berbagai kegiatan yang memang butuh dikerjakan dengan laptop high performance seperti ini. Apalagi langsung dual channel dan tipenya juga RAM yang kencang. Poin berikutnya bisa jadi poin menarik juga sebenarnya ya untuk sebagian orang ya, karena bobot dan dimensinya tergolong sedikit lebih besar dibandingkan dengan laptop gaming ukuran 14 inci lainnya. Nah, jadi perlu diingat, yang satu ini punya ukuran layar 14,5 inci, jadi layarnya lebih besar dibandingkan laptop gaming yang berukuran 14 inci yang lain. Tapi bobotnya masih terjaga di bawah 2 kg dengan ketebalan di kisaran 2 cm. Jadi sebenarnya untuk sebuah standar laptop gaming yang punya performa kencang, laptop yang satu ini masih bisa dibilang mungil. Hanya saja dia sedikit lebih besar dibandingkan laptop gaming lain yang 14 inci. Nah, beralih ke hal yang kami suka ya, dari sisi menariknya, prosesornya ini kenceng, udah punya 16 core dan 22 thread, jadi jelas udah nyaman, mau dipakai buat gaming, content creation, multitasking kelas berat nggak ada masalah. Dan prosesornya udah punya NPU. Nah, ini bisa diajak untuk berbagai kegiatan AI yang mampu memanfaatkan unit NPU yang ada di dalamnya. Dan karena pakai NPU, jadi pengoperasiannya itu offline, bisa offline ya. Lalu untuk GPU-nya ini juga nggak kalah kencang, pakai RTX 4060 laptop GPU yang punya TGP up to 120 watt, mau ngedit video atau 3D modeling nggak ada masalah. Storage-nya juga lega dan kencang, kapasitasnya 1 TB, udah nyaman lah buat ngapain-ngapain aja. Layarnya juga cantik, ukuran 14,5 inci, panel IPS, refresh rate 165 Hz dengan color gamut 100% sRGB, udah cocok, mau pakai apa juga bisa. Konektivitasnya udah pakai Wi-Fi 6E, udah future proof dan garansinya sampai 3 tahun lengkap dengan accidental damage protection di tahun pertama. Nah, pertanyaannya, laptop yang satu ini cocoknya buat siapa? Yang pertama jelas untuk gamer, baik itu gamer e-sports atau yang main game AAA dan butuh sebuah laptop gaming kencang tapi portable yang mudah dibawa kemana-mana. Ini cocok. Lalu untuk content creator kelas profesional yang butuh laptop high performance, mungkin untuk edit foto yang banyak dan video sampai 4K ya, mungkin mau desain 2D, desain 3D atau CAD, tapi maunya yang mudah dibawa dalam tas. Nah, yang ini kenceng dan relatif mungil. Atau ini juga cocok buat yang butuh laptop high performance dengan desain low profile. Yang satu ini punya desain sederhana, jadi masih terasa profesional saat dibawa bekerja. Matiin aja dulu RGB keyboardnya saat lagi bekerja. Atau bisa juga untuk yang butuh laptop untuk kegiatan AI ataupun programming. Ini juga kencang ya, selama memang spesifikasi laptopnya mendukung software yang ingin digunakan. Ya, laptop yang satu ini rasanya bakalan cocok buat yang lagi nyari sebuah laptop dengan performa tinggi tapi nggak mau mengorbankan portabilitas ya. Jadi kalau memang kalian sedang mencari laptop gaming di kelas sekitar 14 inci yang gampang masuk dalam tas apapun ya, rasanya Acer Predator Helios Neo 14 ini jadi layak banget untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.